Sobat PAUD, perkenalkan nama saya Rima Laila Putri. Saya dari Prodi PG PAUD semester 3. Saya dari Universitas Hamzanwadi. Di sini tujuan dari video yang saya buat ini bertujuan untuk memenuhi tugas UTS saya dengan mata kuliah pengembangan motorik halus dengan dosen pengampu Nur Aditya Yuliasri MPD. Oke, di sini saya akan memberikan tutorial atau contoh cara pengembangan motorik halus pada anak usia dini melalui permainan play-doh atau clay. Tanpa berlama-lama, kita lanjut untuk alat dan bahan untuk kegunaan pada play-doh atau clay yang akan kita buat. Cekidot, saya akan memberitahu apa saja alat dan bahan untuk membuat play-doh. Yang pertama ada di sini ada alat yang kita butuhkan, ada wadah, bisa juga piring seperti ini, bisa juga plastik ya. Yang penting dia tuh bisa untuk menampung tepung dan air nantinya. Lalu ada bahan yang pertama ada tepung. Di sini kita pakai tepung terigu. Kenapa tepung terigu? Karena tepung terigu itu cepat dia untuk menjadi sebuah adonan saat dicampur dengan air. Berbeda dengan tepung kanji, tepung maizena, dan tepung beras. Yang kedua ada air. Nah, di sini fungsi air itu untuk melarutkan tepung supaya nanti dia tuh bisa menjadi sebuah adonan. Yang ketiga ada pewarna makanan. Di sini saya menggunakan 3 warna. Yang pertama itu ada warna hijau, warna ungu, dan juga warna merah. Teman-teman bisa pakai warna bebas ya, tergantung selera dari teman-teman. Nah, fungsi pewarna ini supaya dia tuh kelihatan menarik dan anak-anak itu suka melihatnya. Yang keempat ada minyak. Nah, kenapa harus minyak? Nah, di sini fungsi minyak itu supaya nanti saat clay-nya itu ditarik, dia tuh akan lentur. Nah, fungsinya itu dia melenturkan clay yang akan kita buat nanti. Dia tuh nggak akan putus walaupun kita tarik gimana pun. Dan yang terakhir ada garam. Kenapa harus garam? Nanti ini fungsinya sebagai pengawet untuk untuk clay doh itu. Nah, nanti pengawetnya ini ditambahin saat clay-nya sudah jadi. Jadi ini fungsinya untuk pengawet ya teman-teman. Oke, setelah tadi kita menyebutkan bahan dan alat yang akan kita gunakan nanti, selanjutnya kita akan berlari ke cara pembuatan clay doh-nya. Oke, tanpa berlama-lama, kita lanjut ke video selanjutnya. Kita sudah beralih ke video selanjutnya, yaitu cara pembuatan clay doh. Yang pertama, tentu siapkan tepung, tuang secukupnya pada wadah atau plastik yang sudah disiapkan. Lalu, tambahkan air ke dalam plastik seperti ini. Tuang secukupnya. Di sini saya menggunakan warna hijau terlebih dahulu. Tuang secukupnya ke dalam air. Lalu, tuang air ke dalam tepung yang sudah disiapkan bersama pewarna. Tuang secukupnya ya, sambil diaduk merata. Diaduk sampai semuanya tercampur merata, sampai tidak ada yang bergelindir. Kenapa harus diuleni sampai seperti ini? Supaya nanti tuh dia halus dan merata. Supaya nanti saat dibentuk dia tuh kelihatan bagus teman-teman. Pokoknya teksturnya menemui kayak gini ya. Dia tidak lembek, dia juga tidak keras. Jadi dia tuh ngepas seperti adonan. Oke, teksturnya seperti ini ya teman-teman. Dia tidak lembek dan juga tidak keras. Jadi ngepas seperti ini. Seperti sebuah adonan donat atau adonan roti ya. Oke, setelah
adonannya seperti ini, kita tinggal kasih dia minyak. Ini fungsi minyak sudah saya sebutkan di awal video saat memperkenalkan bahan-bahan yang akan kita gunakan ya. Tuang secukupnya sesuai selera ya. Lalu diuleni lagi sampai merata. Sampai menemukan tekstur yang lentur. Tiga. Nah, hasilnya seperti ini kawan-kawan, yaitu lentur dan mudah untuk dibentuk. Selanjutnya ke step terakhir, kita tambahin garam. Tambahkan garam secukupnya ya, sebagai pengawet supaya dia ini tidak bau nantinya saat sudah lama. Oke teman-teman, hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan membuat kledok yang kedua dan yang ketiga. Di sini stepnya itu sama dengan cara pembuatan yang pertama tadi ya. Oke, tanpa berlama-lama kita buat. Seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita akan proses pada pembentukan kledok ini. Di sini saya akan membuat berbagai macam bentuk untuk kerajinan dari kledok ini. Oke, cekidot. Di sini saya akan membuat bentuk kepiting. Kepitingnya tergantung dari kemauan kita ya. Walaupun dia itu tidak nyata seperti bentuk kepiting, tapi ada bentuk-bentuknya dikit ya teman-teman. Bentuknya kayak gini ya teman-teman, kayak bentuk bulat tapi kayak opal gitu. Lalu kita buat seperti cakar-cakarnya itu ya, tapi cakar-cakarnya kita buat ya kayak bentuk bulat-bulat ya. Ini tergantung dari kreativitas dan imajinasi untuk anak ya teman-teman. Nah, hasilnya kayak gini ya teman-teman. Oke, ini mudah untuk dicoba dan diikuti di rumah. Nanti ini bisa kita tambahin mata, bisa tambahin hidung, tergantung dari kreativitas kita masing-masing. Oke, bentuk yang kedua di sini saya akan membuat anggur, yaitu menggunakan warna ungu dipadukan dengan warna hijau sebagai daunnya. Pertama-tama kita ambil ya secukupnya, lalu dibulatkan seperti ini ya, lalu disusun berbentuk anggur. Nah, bentuknya kayak gini ya. Oke, sekarang kita akan menambahkan daun ke anggurnya. Bentuknya sesuai kreativitas teman-teman ya. Oke, kalau saya bentuknya kayak gini teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini. Ini bisa dicoba di rumah ya. Dan juga bisa dicontohkan kepada adik-adik atau anak-anaknya ya teman-teman.
Ya. Oke, ini hasil akhir dari pembuatan bentuk tadi ya. Di sini ada anggur dan juga ada kepiting. Walaupun hasilnya tidak mirip ya, tapi ini sudah lumayan ya teman-teman. Oke, manfaat dari permainan Play-Doh ini untuk anak usia dini itu adalah melatih koordinasi mata dan tangan, karena saat memulai ini dan juga menambahkan bahan itu harus mata dan tangan harus terkoordinasi satu sama lain, dan juga melatih kreativitas anak. Kenapa? Karena membentuk ini itu cukup membutuhkan imajinasi dan juga kreativitas untuk anak usia dini. Dan juga manfaatnya ada banyak ya teman-teman, ada beberapa manfaat, tapi yang saya sebutkan cuma 2 manfaat ini ya. Sekian dan terima kasih untuk pembuatan video hari ini. Cukup sampai sini saja. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sudah menonton. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah subscribe, sudah like video saya. Semoga selalu bahagia. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.